Dia maunya saya ceramah membangkitkan ikhtilaf masalah darah bisul dengan darah jerawat tadi, supaya kalau saya sibuk cerita darah, cerita tanah dengan cerita air tidak terganggu. Mana saya mau, saya ceramah terus. Kalau saya dihadang ceramah, orang nggak boleh dengar, nggak apa-apa, saya berdua aja dengan kamera. Upload di YouTube. Kalau nanti Ustaz nggak boleh juga di YouTube, begitu ditulis Abdul Somad langsung terdelete, saya ganti nama lain. Kalau nampak orang tua, bapak sudah tua, saya belum tentu sampai seusia bapak. Nampak anak kecil, oh anak kecil belum ada dosa anak. Nampak orang gila, kau dosamu tidak dicatat. Orang gila itu dosanya nggak dicatat. Makanya kalau mau dosa nggak dicatat, gila lah. Nampak orang kafir, Allah belum kasih hidayah. Kalau Allah bukakan hidayah kau masuk Islam, maka engkau bersih sebersih-bersihnya. Malah akulah orang paling banyak silap, salah dan dosa. Man katsura kalamuhu katsura saktu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah. Siapa yang paling banyak salah? Jamaah segan ngasih tahu, tapi dari ketawanya udah jelas itu. Ente lah yang paling banyak salahnya. Lalu saya tanyalah, ada seorang yang ngerti psikologi, kenapa orang melarang saya ceramah? Padahal saya kan mau penggalangan dana untuk, kata dia, Ustadz, orang kalau terlalu paranoid melihat kucing kurus pun seperti singa. Saya ujungnya bangga, berarti saya seperti singa. Tapi awalnya aja nggak enak kucing kurus. Orang kalau terlalu paranoid melihat kucing kurus pun seperti singa, ketakutan. Betul. Bahwa kita belajar dulu di pesantren itu ada namanya fikih dibagi, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. Lalu kemudian ada pula yang disebut dengan fikih ibadah, sholat, zakat, wudhu, tayamum, taharah. Tapi ada fikih yang terlupakan, fikih muamalah, mudharabah, murabahah. Dan ayat yang paling panjang dalam Quran bukan fikih puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa. Tapi ayat yang paling panjang adalah masalah harta. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat yang paling detail bukan tentang ayat salat. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an bercerita zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, yang 2 bunyi, yang 1 silent. Tapi ayat yang paling detail, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Sedetil itu. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. 2 kali ulang. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Artinya apa? Materi. Abdul Somad bisa hadir di majelis ini karena materi. Kenapa? Karena naik mobil. Mobilnya pakai apa? Pakai bensin. Ustaz Somad keliru tuh, bukan bensin, Pertamax. Kenapa saya begitu jamaah? Ustaz, Masya Allah, bangga kita punya jamaah yang punya kemapanan ekonomi yang luar biasa. Ceramah Abdul Somad malam ini direkam. Kenapa direkam? Karena jamaahnya kaya-kaya, punya HP. Bayangkan kalau semuanya pakai HP jadul, nggak ada kamera. Oleh sebab itu maka ekonomi ini luar biasa. Berapa banyak saudara kita umat Islam menjual akidahnya, menjual keyakinan yang selalu diucapkan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa karamihi, ternyata tergadaikan hanya masalah ekonomi. Indonesia tanah airku. Sekarang tanah kita digarap orang, air kita pun diambil orang. Nauzubillah.
Makanya orang kadang marah dengar ceramah saya, karena kalau sudah saya cerita itu, yang garap tanah kita tentu dia marah, yang garap air kita tentu dia marah, karena ini lumbung uang dia di situ. Dia maunya saya ceramah membangkitkan ikhtilaf masalah darah bisul dengan darah jerawat tadi, supaya kalau saya sibuk cerita darah, cerita tanah dengan cerita air tidak terganggu. Mana saya mau, saya ceramah terus. Kalau saya dihadang ceramah, orang nggak boleh dengar, nggak apa-apa, saya berdua aja dengan kamera. Upload di YouTube. Kalau nanti Ustaz nggak boleh juga di YouTube, begitu ditulis Abdul Somad langsung terdelete, saya ganti nama lain. Artinya apa? Bukan satu jalan kebaikan. Jadi saya kalau sudah berada di komunitas, di antara pesantren besar yang pernah saya datangi, Pondok Pesantren Sidogiri, puluhan ribu jamaah berbaju putih semua. Saya diketemukan dengan kiai menasehati saya tentang beberapa isi ceramah saya. Kemudian beberapa majelis guru saya diminta tabayun tentang yang selama ini ceramah saya dipotong-potong, dikat-kat. Di situ saya senang, karena saya diminta klarifikasi, tidak langsung dihujat salah. Apa itu ceramah ente salah? Makanya beli paket 4 giga. Dengar dari awal sampai akhir. Ada tabayun, ada klarifikasi. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, klarifikasi. Tapi juga tidak hanya sekedar keilmuan, tapi aspek ekonomi. Kalau ekonomi morat marit, na'udzubillah, gimana mau berzikir? Orang nangis, kita nangis, air matanya sama. Dia nangis minta ampun dosa, kita nangis belanja besok mau makan apa. Kadar keikhlasan ainani, 2 bola mata, la yamassuhuman nar, 2 mata yang tidak tersentuh api neraka. Hasil dari ekonomi tadi bukan seperti orang yang tidak bertuhan. Dia kumpul duit banyak, tapi untuk memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan orang beriman tidak. Tujuannya adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tujuannya itu beda. Datangnya bisa jalan pakai sepeda motor, naik ojek, naik mobil, naik helikopter, naik pesawat, tapi tujuannya itu akhirnya adalah tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Islam kalau dia duit banyak, kaya raya, tujuannya man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat bagi dia di surga. Apa maknanya? Booking tempat di surga dengan bangun masjid. Ada yang masuk surga itu dari pintu Ar-Rayyan, karena sering puasa sunat, Senin Kamis. Banyak orang husnuzon sama saya, disengoknya saya kurus, dibilangnya karena banyak puasa, padahal enggak. Saya kurus ini memang takdir. Ada dokter, Ustadz Somad, Ustadz kalau gemuk pasti lebih berwibawa, kata dia. Mungkin orang banyak membuli saya karena kurus ini. Jadi gimana Pak Dokter? Ustadz minum susu kental manis 1 hari 3 kali, habis makan pagi, makan siang, makan malam. Insya Allah sebulan naik. Sudah sebulan saya bertimbang, tetap 50. Gimana Pak Dokter? Saya sudah jalankan. Kata dia, Ustadz sabar aja, ini sudah takdir dari Allah. Jadi nanti saya sudah jelaskan sekarang, mana tahu ada bapak ibu nanti masuk dari pintu Ar-Rayyan, masuk surganya dari pintu Ar-Rayyan, lama nunggu saya, kok nggak ada ya? Karena saya memang nggak banyak puasa sunat. Berapa banyak saya bertamu ke rumah jamaah, Ustadz puasa? Enggak, saya bilang. Tapi bisa masuk surga melalui pintu puasa. Ada lagi nama pintunya babus sholah, masuk surga dari pintu sholat. Inilah orang-orang, mungkin yang diantara masuk surga dari pintu sholat ini adalah cucu Nabi, anak cucu, habis cucu? Cicit. Anak Nabi namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Kan susah itu, Ali bin Husain bin Ali. Maka untuk membedakan Ali kakek dengan Ali cucu, digelarlah dia dengan Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin
orang yang banyak ibadah, karena memang dia sujudnya sehari semalam alfu sajadah, maka dikenal juga dia dengan Imam As-Sajjad, imam yang banyak sujud, 1000 kali sujud sehari semalam. Ada yang masuk surga dari pintu Rayyan karena banyak puasa. Ada yang masuk surga dari pintu sholat karena banyak sujud. Ada yang masuk surga dari pintu sodakoh, luar biasa. Tapi ada satu orang masuk surga, kata Allah, silakan kau masuk dari pintu mana yang kau suka. Ini namanya akses unlimited edition. Kunci dia dari pintu yang mana dia suka. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat kunci itu. Di antara yang dapat kunci itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari pintu sholat dia dapat masuk. Dari pintu Rayyan puasa dia masuk. Dari pintu jihad dia masuk. Kita khawatirnya sudahlah pintu jihad tertutup, pintu jahat terbuka. Oleh sebab itu, masya Allah, tabarakallah, maka ini pintu. Jadi tinggal kita pilih. Udkhulu min abwabim mutafarriqah. Masuklah kamu dari pintu yang macam-macam. Jadi malam ini kita renung sejenak. Kalau kita nggak sanggup masuk surga dari pintu sodakoh, maka paling tidak masuklah dari pintu sholat. Pintu sholat nggak sanggup, pintu Rayyan. Nggak sanggup, pintu jihad. Jangan sampai satu pintu pun tak ada untuk kita. Merenung sejenak, at-tafakkur sa'ah. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Ada orang diberikan Allah harta, lalu hartanya itu dia gunakan di jalan Allah lailan wa naharan, pagi, petang, siang, malam, infak, zakat, wakaf, sedekah, bantu anak yatim, fakir, miskin, sekolah. Ini kita boleh iri sama dia. Tapi irinya bukan kita santet dia. Iri di situ maksudnya adalah ingin seperti dia. Iri terbagi dua. Iri yang negatif namanya hasad, sedangkan iri yang positif namanya ghibthah. Ghibthah artinya ingin seperti dia. Yang satu lagi, rajulun atahullahu Qur'anan. Ada orang yang diberikan Al-Quran, lalu dia sibuk dengan hafalan Qur'annya pagi, petang, siang, dan malam. Pokoknya kalau ketemu dia sedang baca Qur'an aja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil hakim. Apa kabar Pak? Innaka laminal mursalin. Assalamualaikum. Salamun qaulan min rabbir rahim. Wabtazul yawma ayyuhal mujrimun. Artinya memang dia menyibukkan diri. Nah, ini kita pun boleh iri. Ini masuk surga dari mana? Dari pintu Al-Quran. Ini masuk surganya dari mana? Dari pintu harta. Dari sekarang kita sudah booking tempat kita masing-masing. Kalau nanti ibu sama bapak masuk surga, setelah sampai di sana cari kiri kanan atas bawah tidak bertemu dengan saya, carilah di ruang VVIP. Sombong sekali Abdul Somad itu. Orang yang sombong tak masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Hidup ini adalah perjalanan. Maka berhenti berjalan berarti mati. Jangan pernah berhenti. Hidup ini seperti naik sepeda. Naik sepeda harus terus berkayuh. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Tulis, hidup seperti naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Update status. Hidup ini seperti berenang. Berenang harus terus tangan bergerak, kaki bergerak. Kalau tidak bergerak berarti hanyut. Hidup seperti berenang. Tapi ada juga yang orang tangannya tidak bergerak, kakinya tidak bergerak, dan dia tidak tenggelam. Kenapa? Pakai pelampung. Investasi. Artinya apa? Harus bergerak. Makanya ada ungkapan fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerakan maka ada keberkahan. Jadi niat senantiasa menuntut ilmu. Walaupun saya tidak baca kitab malam ini, walaupun saya tidak ngaji, tapi saya dari perjalanan itu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia ambil ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan ke surga. Duduk sebentar dengan Bapak Fulan, saya ini Ustadz Somad, berasal dari negeri sana, merantau kemari. Oh, ternyata hidup ini merantau.
Saya datang kemari, Ustaz Somad awal bisnis begini begini, oh saya ambil pelajaran. Makanya saya kalau bertamu ke rumah orang, saya lebih banyak diam. Ustadz ini kalau ceramah, kalau ngomong diam ya, saya sedang cari bahan. Masa saya di mimbar ceramah duduk ngomong juga? Kapan saya diam? Artinya apa? Hidup ini terus berjalan, tapi kemudian ada masanya panas terik. Kalau panas jangan jalan, keringatan, capek, bernaung di bawah pohon yang rindang, bernaung sejenak. Nanti setelah matahari condong, lanjutkan perjalanan. Nah, inilah kita sedang bernaung sejenak. Nanti setelah matahari condong, lanjutkan perjalanan. Dari mana dulu? Alam roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada lemak. Roh. Habis itu pindah ke mana? Alam rahim. 9 bulan 10 hari. Habis pindah dari alam rahim ke mana? Alam dunia. 63 tahun kalau sampai. Saya insya Allah meninggal 2040. Sekarang umur 24. 42. Habis dari alam ini pindah ke mana? Alam kubur, alam barzah. Habis alam barzah ke mana? Alam akhirat. Barulah masuk surga semuanya insya Allah. Jadi hidup ini berjalan. Jadi kalau ada orang yang takut dengan perjalanan hidup, ya nggak usah hidup, mati aja. Andai Abdul Somad besok pagi hidup hari Senin, bertambah amalnya. Andai mati Abdul Somad malam ini, alhamdulillah dosanya berkurang. Memangnya Ustaz kalau besok pagi hidup dosa Ustaz nambah? Buka mata dosa, tutup mata pun dosa juga. Kenapa tutup mata dosa? Terbayang yang terbuka tadi. Jadi orang Islam nggak pernah sedih. Kalau dia kaya, dia bahagia karena dengan hartanya itu dia bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, bangun pesantren, sekolahkan anak yatim. Kalau dia miskin, dia pun juga tidak mengutuk nasib Allah. Aku sudah berusaha ya Allah, bahwa begini jadinya. Ada orang masuk surga dengan sabarnya, ada orang masuk surga dengan syukurnya. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, mendekati Allah itu dengan 2 sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Maka bersyukur masuk surga, bersabar masuk surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan Allah balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira oleh manusia. Nah, ini hidup yang sejenak nih betul-betul kita manfaatkan. Berapa umurnya nak? 20 tahun. Loh, kok sama? Ustaz 20 juga? Pernah dulu 20. Artinya apa? Orang muda jangan macam-macam dengan orang tua. Karena orang tua itu pernah muda. Orang muda belum tentu sampai tua. Kalau dilihat anak muda, jangan remehkan anak muda. Kalian masih muda tapi amal kalian banyak. Kalau nampak orang tua, bapak sudah tua, saya belum tentu sampai seusia bapak. Nampak anak kecil, oh anak kecil belum ada dosa anak. Nampak orang gila, kau dosamu tidak dicatat. Orang gila itu dosanya nggak dicatat. Makanya kalau mau dosa nggak dicatat, gila lah. Nampak orang kafir, Allah belum kasih hidayah. Kalau Allah bukakan hidayah kau masuk Islam, maka engkau bersih sebersih-bersihnya. Malah akulah orang paling banyak silap, salah dan dosa. Man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah. Siapa yang paling banyak salah? Jamaah segan ngasih tahu, tapi dari ketawanya udah jelas itu. Ente yang paling banyak salahnya, paling banyak ngomongnya dari tadi. Mudah-mudahan yang silap salah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Cacing tak berkulit. Cacing tak berkulit. Makanya kita selalu dengar, ini dari kulit apa? Kulit kambing. Ini kulit apa? Kulit buaya. Pernah nggak dengar ini tas dari kulit cacing? Nggak ada. Cacing tak berkulit, maka tak bisa hidup di atas tanah. Cacing tak berkaki. Kalau cacing itu berkaki, polisi pasti pakai cacing untuk cari narkoba. Karena hidung cacing lebih tajam daripada hidung anjing herder. Hidung paling tajam di dunia hidung cacing. Makanan yang paling mengerikan adalah makanan cacing. Apa? Mayat.
Hati-hati yang suka menyiksa cacing. Yang menusuk cacing dengan ujung pancing. Apa kata generasi pelanjut cacing? Sekarang kakek kami kau tusuk, awas kau nanti. Yang mancing terus saja mancing, nggak apa-apa. Siap-siap aja lah nanti. Saya cuma mau menjelaskan bahwa rezeki dijamin Allah, tapi tetap harus ada ikhtiar dan usaha. Kalau sudah tertulis itu milik kita, kita dapat. Andai tak dapat, beriman kepada rukun iman yang keenam, keluar dari mulut la haula. Tapi ucapan la haula wala quwata itu setelah ikhtiar, bukan sebelum. Setelah berkeringat, berdarah-darah, merantau, meneteskan air mata, enggak dapat, baru la haula. Ini tidur seharian. Kita dibangunkan, ente enggak? Dia berhasil, ente kenapa enggak? La haula. Ini orang bukan ahlus sunnah, ini ahlul fitnah. Kita ahlus sunnah wal jamaah, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Saya mau ceramah penggalangan dana beli tanah untuk pesantren anak autis. Anak autis. Anak autis yang tidak bisa dijaga oleh orang tuanya, ditinggalkan, dicampakkan. Ada satu alumni Al-Azhar peduli, kasihan, sayang, luar biasa orang, adik kelas saya. Mendengar berita itu saya pun langsung, ayo kita ke sana penggalangan dana. Enggak boleh. Ceramah penggalangan dana. Lama saya di depan cermin, apa muka saya seperti Rambo? Astagfirullah. Lalu saya tanya, lah ada seorang yang ngerti psikologi, kenapa orang melarang saya ceramah? Padahal saya kan mau penggalangan dana untuk, kata dia, Ustadz, orang kalau terlalu paranoid melihat kucing kurus pun seperti singa. Saya ujungnya bangga, berarti saya seperti singa. Tapi awalnya aja nggak enak kucing kurus. Orang kalau terlalu paranoid melihat kucing kurus pun seperti singa, ketakutan. Betul. Fir'aun waktu menyembelih anak-anak kecil itu, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Yang dilihat Fir'aun itu Musa yang gagah perkasa atau bayi kecil? Bayi kecil. Ternyata orang yang ketakutan melihat bayi kecil pun ketakutan. Mimpi aja takut. Bayangkan itu, luar biasa. Nah, itu berarti sensor nggak boleh ceramah lama-lama tentang itu. Kita pindah ke satu lagi. Terakhir yang kelima, tadi janjinya saya 5 poin. 1 poin 10 menit, 5 poin 50 menit. Sesuai 600 ml. Poin yang terakhir adalah bahwa puncak dari kehidupan manusia ini tidak lebih tidak kurang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu puncak hidupnya. Karena siapapun juga nanti pasti akan keluar dari alam ini, dan password untuk keluar itu la ilaha illallah. Dan nggak bisa dihafal. Nggak bisa dihafal. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Coba tengok fa'ilnya. Allah. Yuthabbitullah. Allah. Allah yang membuat engkau akan berkata la ilaha illallah. Jadi untuk apa kita ngaji malam ini? Supaya matinya husnul khatimah. Abdul Somad pun tidak begitu yakin, pede karena amalnya, tapi Abdul Somad insya Allah karena jamaah mendoakan semua husnul khatimah. Jangan sekarang. Wah, ini mau cepat aja jadi. Kasih dulu agak-agak 2-3 tahun ya. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum.